Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Dikiryani, NIM 3619053. Di sini saya akan memaparkan hasil mini riset berjudul Fikih Haji dan Umroh, Manajemen Manasik Haji berbasis multimedia. Diketahui mayoritas penduduk Indonesia sebagian besar adalah Muslim, yang mana seorang Muslim berkeinginan ataupun bermimpi besar untuk melaksanakan ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima. Ibadah haji ini merupakan ibadah mengunjungi rumah Allah Baitullah di Makkah untuk melakukan ibadah dengan ketentuan tertentu, dengan waktu tertentu, dan dengan syarat tertentu. Seseorang yang akan melakukan ibadah haji tentunya diperlukan pembekalan berupa pembelajaran, pelatihan tentang bagaimana tata cara melakukan ibadah yang sesuai, yang benar, untuk mengetahui bagaimana ibadah yang menjadi syarat ibadah haji, menjadi sunnah ibadah haji, wajib ibadah haji, maupun rukun ibadah haji, yang mana ini disebut manasik haji. Dalam manasik haji ini diperlukan suatu manajemen agar manasik haji ini dapat berjalan sesuai dengan ketetapan atau tujuan yang telah ditetapkan. Dalam manajemen ini, di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Di era perkembangan zaman ini, terutama pada teknologi dan informasi, ini menuntut kita agar memanfaatkan kemajuan teknologi ini. Salah satunya penerapan manajemen manasik haji yang berbasis multimedia. Hal ini juga yang mana multimedia ini dapat diakses melalui ponsel ataupun melalui smartphone. Diketahui juga semakin bertambahnya tahun ini, pengguna smartphone ini semakin meningkat. Hal ini memberikan kesempatan bagi seseorang yang berkecimpung ataupun berprofesi sebagai keteknologian terutama pada multimedia ini, memberikan peluang dalam mengeluarkan karya-karyanya untuk memberikan kemanfaatan ataupun kemudahan dalam mempelajari manasik haji ini yang dapat diakses melalui telepon. Yang dapat diakses melalui smartphone. Karena dengan smartphone ini tentu saja menjadi praktis. Dan hal lain yang menjadikan smartphone yang praktis, karena selama ini adanya pelatihan yang diberikan hanya sekali, yaitu praktek massal, serta diberikan buku panduan, yang mana ini kurang efektif karena mungkin dari buku panduan ini ada kendala yang tidak menarik ataupun kurang menarik ataupun tidak memahami karena praktek yang terlalu sedikit, waktu praktek yang terlalu sedikit. Hal ini menjadikan multimedia merupakan media yang efektif dalam mengimplementasikan manasik haji, sehingga multimedia ini suatu media yang dapat menampilkan warna, animasi, gambar, maupun teks, sehingga dapat lebih mudah dipahami oleh siapapun.
yang dapat diakses oleh siapapun melalui smartphone, yang mana smartphone ini dalam penggunaannya ini dari golongan anak-anak sampai golongan orang dewasa. Hal ini membuat praktis dan menjadi menarik bagi pengguna karena adanya suatu animasi yang memberikan pembelajaran seolah-olah praktek yang dilakukan. Dalam multimedia ini, dalam penataan manajemen multimedia ini diperlukan suatu sistem manajemen, diperlukan suatu metode pengembangan sistem dalam pembuatan aplikasi berbasis multimedia yang menurut Hadi yang penulis kutip dari artikel aplikasi mobil panduan ibadah haji berbasis multimedia. Ada 6 sistem dalam penyusunan ataupun dalam memanajemen manasik haji berbasis multimedia. Yang pertama yaitu analisis konsep. Sebelum pembuatan dari aplikasi tersebut, tentunya kita perlunya mempunyai konsep harus bagaimana aplikasi itu tersebut, yang mana dalam konsep ini menganalisis ataupun mengidentifikasi masalah yang menjelaskan mengapa yang membuat suatu aplikasi ini harus dibuat, studi kelayakan apakah aplikasi ini pantas atau layak diterapkan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu perancangan. Setelah adanya konsep, maka yang kedua perancangan. Perancangan ini merupakan memasukkan perancangan ini yaitu sesuatu yang akan diberikan di dalam aplikasi ini. Contohnya itu seperti perancangan isi, kemudian perancangan naskah, dan perancangan storyboard. Yang mana perancangan isi ini berupa informasi yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi, harusnya sesuai dengan konsep yang telah dibuat dan sesuai dengan tujuan. Konsep ini akan memberikan ketertarikan pada aplikasi apabila dipadukan dengan 4 unsur dalam multimedia, yaitu gambar, teks, dan animasi. Selain rancangan teks, rancangan isi tadi yaitu rancangan naskah, yang mana dalam rancangan ini merupakan tampilan awal yang dirancang yang akan dimunculkan penggunaan awal memulai aplikasi. Dalam tampilan ini berupa judul pendukung sampai materi-materi terkait manasik haji. Selanjutnya yaitu merancang storyboard. Storyboard ini merupakan sketsa gambar yang menggambarkan alur suatu tema dalam aplikasi manasik haji. Kemudian tahap selanjutnya yaitu material collection. Material collecting. Pada tahap ini yaitu pengumpulan bahan yang dibutuhkan. Ini berupa perancangan grafik 2 dimensi, audio maupun animasi yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi. Selanjutnya yaitu tahap assembly. Assembly ini merupakan tahap pembuatan setelah dirancang, didesain, pengumpulan bahan yang akan digunakan, yang akan diterapkan, disatukan dalam suatu aplikasi yang akan dibuat. Maka perlunya tahap pembuatan ini bertujuan untuk agar rancangan dan penggabungan semua sistem yang telah dirancang sebelumnya menjadi suatu
satu ke dalam aplikasi sesuai dan yang telah ditentukan. Kemudian setelah pembuatan perlunya adalah pengujian atau testing. Testing ini merupakan pengujian yang dilakukan oleh pembuatnya sendiri maupun oleh lingkup sendiri. Dalam artian jika itu pabrik, maka lingkup pabrik sendiri. Tujuan dari pengujian ini yaitu untuk memastikan bahwa komponen ataupun elemen-elemen dalam aplikasi tersebut dapat bekerja sesuai dengan rancangan ataupun rencana. Dalam pengujian ini saya mengambil dari ataupun mengutip dari jurnal dari karya Hadi, yaitu aplikasi mobil panduan ibadah haji dan haji berbasis multimedia, yang mana tampilan awal ini ataupun handphone yang digunakan ini memiliki fasilitas aplikasi flashlight player dengan pengujian handphone Nokia N70. Pada tampilan awal menampilkan halaman pertama yang merupakan gambar awalan dalam aplikasi, kemudian gambar kedua yaitu suatu penampilan sport atau dukungan aplikasi, yang kemudian gambar selanjutnya yaitu menampilkan halaman ketiga, kemudian tampilan gambar loading, yang terakhir yaitu tampilan menu utama, yang mana menu utama ini dapat dipilih atas kehendak pengguna yang merupakan kebutuhan ataupun ingin mempelajari terkait materi apa saja yang tersedia dalam aplikasi tersebut. Setelah pengujian selesai, agar aplikasi ini dapat bermanfaat ataupun memiliki kemanfaatan serta memperoleh hasil maksimal, maka perlunya didistribusikan ataupun disalurkan. Dalam pendistribusian ini dapat dilakukan melalui portal web, Bluetooth ataupun CD atau flash disk. Dengan demikian, hukum dalam perspektif fikih mengatakan bahwa penggunaan aplikasi dalam mempelajari manajemen manasik haji berbasis multimedia yaitu mubah, karena mubah ini yang perhatikan dibolehkan ataupun diizinkan, karena aplikasi ini membantu ataupun memberi kemanfaatan dalam mempelajari manasik haji. Sehingga ini merupakan aplikasi yang efektif dalam mempelajari manajemen haji, yang mana bersifat praktis dalam artian mudah dibawa kemana-mana dan mudah diakses dalam HP ataupun handphone yang sering digunakan ataupun sering dibawa, sehingga dimanapun kita dapat mempelajari tanpa membawa berkas-berkas ataupun yang lainnya. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya mengenai riset fikih haji dan umroh dengan judul manajemen manasik haji berbasis multimedia. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.